Kami di sini calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Joko Wohono, dari SMP Negeri 6 Bangku Busako sebagai observer, dan saya, Fatmawati, dari SMA Negeri 4 Bangku Busako sebagai coach. Dan saya, Indri Riyani, dari SMP Negeri 6 Bangku Busako sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana kabarnya Bu Panma hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Pak Joko sendiri? Ya, alhamdulillah baik hari ini. Di sini Bu Panma, sebelum nantinya Bu Panma melakukan coaching pada hari ini, ada coach dan coaching akan saya amati nantinya dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching dengan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coaching tersebut mampu merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Bu, nantinya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti melakukan coaching? Potensi yang ingin saya kembangkan ketika melakukan coaching itu pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, artinya menjadi prioritas dalam observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang menjadi prioritas pada coaching kali ini yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya, oke. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator apa dan bagaimana yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching kita kali ini? Saya sebagai coach ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Luar biasa sekali. Saya rasa cukup demikian dulu pra observasi kita ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Silakan. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Fatma. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik. Bu Fatma sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Mbak sendiri juga baik-baik Bu. Ini Bu, dengar-dengar tadi Ibu ada yang pengen Ibu sampaikan sama saya, pengen Ibu ceritakan. Ya silakan kalau memang ada yang mau diceritakan. Iya Bu, begini ada sedikit sih Bu kendala nih yang sedang saya rasakan nih Bu. Kira-kira Bu nanti kendalanya itu silakan diceritakan lebih kurang 15 sampai 20 menit lah kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Yuk, apa itu Bu yang ingin diceritakan? Begini Bu ya, kendalanya itu Bu ketika dalam proses pembelajaran ya Bu ya, saya inginnya itu menciptakan suasana kelas yang kondusif atau yang aman dan menyenangkan gitu Bu. Itu sih Bu yang ingin saya sharingkan ke Ibu gitu ya. Yang Ibu inginkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Jadi untuk mencapai keinginan tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan sejauh ini sih Bu, saya sudah melakukan berbagai cara dari metode-metode pembelajaran yang berbeda-beda ya, tetapi masih apa juga Bu, kondisi kelas itu belum ini ya Bu ya, belum bisa kondusif gitu Bu ya pada saat proses pembelajaran.
Itulah yang menjadi ganjalan di hati saya. Berarti proses pembelajarannya bisa dikatakan belum benar-benar efektif ya Bu ya. Nah, kemudian kalau memang belum terasa efektif, apa yang menjadi tantangan sehingga tujuan tersebut belum dicapai? Setelah saya telusuri itu ya Bu ya, yang menjadi tantangannya itu yang menyebabkan kelas itu nggak kondusif itu Bu, ternyata ada anak-anak itu Bu ya, yang suka bercerita sendiri gitu Bu pada saat yang proses pembelajaran itu Bu. Berarti ada yang suka usil, berbicara berbincang-bincang, mengganggu konsentrasi kawan. Iya. Kalau begitu Bu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk mencapai tujuan tersebut ya, yang saya lakukan itu Bu, ya mencoba berbagai metode dan langkah-langkah untuk menciptakan kelas yang kondusif pada saat pembelajaran berlangsung. Iya. Oke, perlu itu Bu ya. Kemudian kita perlu juga memahami penyebab siswa suka berbicara tersebut. Mungkin apakah mereka tidak memahami materi pelajaran, atau memang mereka bosan belajar, atau karena mereka ingin menarik perhatian, kurang dapat perhatian mungkin. Iya ya Bu ya, setelah saya telusuri ya Bu ya, saya amati dan saya panggil ya Bu ya, siswa yang sering berbicara, yang suka usil, yang suka mengganggu konsentrasi teman-temannya itu Bu, saya panggil ya kan Bu. Nah setelah saya panggil, saya tanya kenapa mereka seperti itu gitu kan Bu. Ternyata mereka belum memahami Bu gitu tentang materinya, makanya mereka kurang berminat gitu Bu. Berarti jika memang mereka belum memahami pelajarannya, berarti Ibu perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar tidak bosan. Semoga bisa ya Bu, coba. Ya Bu, inilah Bu, rencana saya akan membuat ya Bu, atau berencana untuk melakukan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Salah satunya mungkin saya akan mencoba melalui berbagai media dengan menggunakan sekarang ini ya Bu, alat-alat teknologi yang canggih ya kan Bu. Saya akan menampilkan video-video pembelajaran yang bisa menarik perhatian mereka, sehingga mereka tidak lagi fokus cerita tetapi fokus dengan video pembelajaran yang saya tampilkan. Itu salah satu yang ingin saya lakukan Bu, untuk membuat mereka fokus dalam belajar itu. Berarti di sini Bu Indri beranggapan bahwa yang Ibu lakukan ini akan membuat suasana kelas jadi nyaman, lebih bisa cepat terrealisasi seperti yang Ibu inginkan tersebut. Ya. Kemudian untuk Bu Indri, kira-kira mencapai tujuan tersebut perlu nggak support atau bantuan siapa gitu, gimana melakukannya? Iya, untuk melakukan aksi saya atau rencana saya itu Bu, memang saya sangat membutuhkan rekan sejawat saya yang memang dia ahli ya Bu ya dalam bidang apa namanya Bu, teknologi yang dalam bidang komputer gitu ya Bu. Karena kan untuk media pembelajaran saya ini kan berfokus pada alat-alat teknologi gitu ya Bu. Itulah Bu, rekan sejawat, kemudian berbagai fasilitas yang ada di sekolah, itulah yang mendukung rencana saya Bu. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana yang Ibu maksud tersebut? Insya Allah Bu, dalam minggu ini rencana itu akan saya realisasikan pada saat jam pelajaran saya nanti akan saya lakukan. Oke, bagus sekali ya Bu Indri ya. Nah, kira-kira percakapan kita hari ini apalah yang Ibu Indri dapatkan?
Ya, alhamdulillah ya Bu ya, setelah kita melakukan percakapan ini, saya sudah sedikit lega dan sudah tergambar dalam benak saya tentang bagaimana mengatasi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Indri ya, sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif di dalam kelas. Saya tunggu ceritanya yang akan datang. Nah, kalau mau berbagi silahkan kasih kabar bagaimana proses pembelajaran, apakah anak-anak masih ada yang muncul lagi. Nah, kemudian ini kan kita sudah dapat solusinya, silahkan ini dilakukan secara berkelanjutan. Jangan lupa berkolaborasi dengan teman yang bisa bekerja sama. Baik Bu Fatma, terima kasih. Insya Allah rencana saya ini akan komitmen saya lakukan seterusnya dan bahkan akan saya tingkatkan lagi agar tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu tercapai. Oke, bagus itu Bu. Baiklah, demikian percakapan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Waalaikumsalam Pak Joko. Bu Fatma, luar biasa tadi ya, sudah melakukan coaching tadi dengan Bu Indri ya. Nah, sebelum penutupan saya ingin bertanya nih kepada Bu Fatma beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi nih, terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada coaching yang saya lakukan tadi dengan Anu Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, saya melakukan menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan coaching itu sendiri menemukan solusi. Luar biasa. Oke, kalau begitu Bu Fatma, menurut saya tadi sebagai observer, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi itu antara Ibu dan Bu Indri sebagai coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik, bahkan karena tadi sudah ada alur ceritanya ya kan Bu. Kemudian Bu Fatma juga sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan kepada coach dalam hal ini Bu Indri, sehingga si coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Udah itu, coaching ini tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Bu Fatma sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang nantinya ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang kita lakukan hari ini. Kompetensi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya Bu. Ya, mudah-mudahan kedepannya coaching ini bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.